Izinkan saya memulai video ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya akan menentukan seberapa jauh kamu bisa pergi secara finansial dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah ini, kalau kamu hilang besok pagi, kalau kamu sakit selama 3 bulan dan tidak bisa bekerja, berapa lama hidupmu bisa bertahan sebelum semuanya mulai berantakan? Bagi kebanyakan orang yang menonton video ini, jawabannya menyakitkan. 1 bulan, mungkin 2, kalau beruntung 3. Dan setelah batas waktu itu habis, semuanya mulai ambruk satu persatu. Kos tidak terbayar, cicilan menunggak, keluarga mulai panik. Kamu terpaksa meminjam dari siapa saja yang bersedia memberi. Saya Warren Buffett. Saya sudah menghabiskan hampir 96 tahun di dunia ini dan lebih dari 8 dekade secara aktif mengamati bagaimana kekayaan dibangun, dihancurkan, diwarisi, dan dihamburkan. Saya lahir di tahun 1930, tepat di tengah kehancuran ekonomi terbesar yang pernah melanda Amerika. Saya sudah melihat depresi besar, perang dunia, resesi, inflasi, krisis minyak, kehancuran teknologi, krisis perumahan, pandemi global, dan setiap jenis kepanikan pasar yang bisa kamu bayangkan. Dan dari semua itu, dari hampir 1 abad mengamati manusia dan uang, saya sampai pada satu kesimpulan yang tidak pernah berubah. Perbedaan antara orang yang hidupnya perlahan membaik dan orang yang hidupnya terus berputar di tempat bukan terletak pada kecerdasan, bukan pada pendidikan, bukan pada koneksi, bukan pada nasib baik. Perbedaannya terletak pada satu angka yang kebanyakan orang tidak pernah berhasil pertahankan cukup lama untuk merasakan kekuatannya. Di Indonesia, berdasarkan semua yang sudah saya pelajari tentang ekonomi negara ini, tentang rata-rata penghasilan keluarga pekerja, tentang biaya hidup di kota-kota besar dan menengah, tentang tekanan sosial dan budaya yang sangat spesifik di sini, angka itu adalah 35 juta rupiah. Bukan 50 juta, bukan 100 juta, bukan 1 miliar, 35 juta. Dan dalam video ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang tidak akan kamu temukan di buku keuangan manapun, di kanal YouTube manapun, di seminar motivasi manapun. Saya akan menjelaskan bukan hanya mengapa angka itu penting, tapi bagaimana tepatnya cara kerja angka itu di dalam otakmu. Dan bagaimana kamu bisa mencapainya bahkan kalau sekarang penghasilanmu masih di bawah 3 juta rupiah per bulan. Tapi lebih dari itu, saya akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan setelah angka itu tercapai. Karena banyak sekali orang yang pernah berhasil mengumpulkan 50 juta, bahkan 100 juta, dan akhirnya kembali ke nol. Bukan karena pasar jahat, bukan karena nasib buruk, tapi karena tidak ada yang pernah menjelaskan kepada mereka mekanisme yang sesungguhnya bekerja. Daftarkan dirimu ke kanal ini sekarang, sebelum kita mulai. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini adalah satu-satunya fondasi yang benar-benar kamu butuhkan untuk mengubah trajektori finansial hidupmu selamanya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita tentang 2 tetangga. Mereka tinggal berdampingan di sebuah gang di kota yang tidak terlalu besar. Keduanya pekerja biasa. Keduanya punya penghasilan yang hampir sama, sekitar 4 juta rupiah per bulan. Keduanya punya keluarga, cicilan, dan impian yang kira-kira serupa. Perbedaan satu-satunya yang benar-benar membedakan mereka baru terlihat 10 tahun kemudian. Tetangga pertama, sebut saja Pak Heri, setiap bulan menghabiskan hampir semua penghasilannya.
bukan karena boros. Pak Heri justru orang yang hemat, dalam arti tidak punya kebiasaan mahal. Tapi setiap kali ada sedikit lebih, selalu saja ada keperluan yang membutuhkan. Ponsel yang layarnya pecah harus diganti, sepatu yang sudah rusak harus dibeli. Lebaran harus ada baju baru untuk anak-anak. Ada arisan yang harus diikuti agar tidak dikira sombong. Ada saudara yang perlu dibantu. Dan Pak Heri membantu semua itu dengan tulus. Karena memang begitu sifatnya. 10 tahun berlalu, Pak Heri masih bekerja di tempat yang sama. Masih mengendarai motor yang sama, yang sekarang sudah diganti 3 kali karena sering rusak. Masih khawatir di akhir bulan, masih tidak bisa membayangkan pensiun karena tidak ada yang diandalkan selain gaji. Tetangga kedua, sebut saja Pak Sony, punya situasi awal yang sama persis. Tapi Pak Sony melakukan satu hal berbeda yang terlihat kecil dan tidak menarik dari luar. Sejak awal bekerja, ia menetapkan aturan pribadi yang tidak pernah dilanggarnya. 20% dari setiap penghasilan langsung dipindahkan ke rekening yang berbeda sebelum ia menyentuh sisa uangnya untuk apapun. Bukan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Bukan dari sisanya. 20% pertama sebelum apapun. Hidupnya di bulan-bulan awal lebih ketat dari Pak Heri. Ada beberapa kali ia harus menolak ajakan makan bersama. Ada beberapa kali ia tidak bisa bantu saudara sebesar yang diminta. Ada beberapa kali tetangga menganggapnya pelit. Tapi 3 tahun kemudian, Pak Sony punya 28 juta di rekening terpisah itu. 5 tahun kemudian, hampir 60 juta. Dan sesuatu yang sangat spesifik mulai terjadi pada tahun kelima itu. Pak Sony mulai mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik karena ia bisa menegosiasi dari posisi yang tidak takut ditolak. Ia bisa berinvestasi kecil-kecilan di usaha temannya dan mendapat keuntungan. Ia bisa membayar kursus untuk meningkatkan keterampilannya. Ia tidur lebih nyenyak. Keputusan-keputusannya di tempat kerja lebih jernih dan lebih berani. 10 tahun kemudian, nilai bersih Pak Sony hampir 200 juta. Bukan karena ia lebih pintar dari Pak Heri, tapi karena ia memahami sesuatu yang Pak Heri tidak pernah diajarkan. Uang yang disimpan tidak berhenti bekerja. Ia terus bergerak, terus menghasilkan, terus membuka pintu, bahkan ketika kamu sedang tidur. Sekarang saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik tentang angka 35 juta. Mengapa 35 juta dan bukan angka yang lain? Karena ada 2 fungsi yang harus dipenuhi oleh modal awal seseorang. Dan 35 juta adalah angka minimum yang bisa memenuhi kedua fungsi itu secara bersamaan di Indonesia saat ini. Fungsi pertama adalah fungsi pelindung. Kamu membutuhkan cukup uang untuk bertahan hidup selama minimal 6 bulan tanpa penghasilan apapun. Untuk keluarga dengan pengeluaran rata-rata 3 hingga 4 juta per bulan di kota menengah Indonesia, itu berarti 18 hingga 24 juta rupiah yang tidak boleh disentuh untuk apapun selain keadaan darurat sejati. Fungsi kedua adalah fungsi produktif. Kamu membutuhkan cukup uang untuk mulai menghasilkan pendapatan pasif yang benar-benar terasa nilainya dalam kehidupan nyata. Bukan 50.000 per bulan dari bunga tabungan, tapi setidaknya cukup untuk menutup satu tagihan rutin, cukup untuk membeli ketenangan pikiran yang nyata. Dengan 35 juta, kamu bisa memisahkan 20 juta sebagai pelindung dan 15 juta sebagai modal produktif. 2 fungsi, 1 angka, tercapai bersamaan. Di bawah 35 juta, salah satu fungsi selalu tidak terpenuhi
Kalau kamu simpan semuanya sebagai dana darurat, tidak ada yang bekerja untukmu. Kalau kamu investasikan semuanya, kamu tidak punya pelindung untuk kejadian tak terduga. Satu kejadian tidak terduga memaksamu menjual investasi di waktu yang salah. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendalam dari matematika ini. Ada sesuatu yang terjadi di dalam otak manusia ketika mereka berhasil mempertahankan angka itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan ini bukan metafora. Ini adalah perubahan neurologis yang nyata dan sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Izinkan saya sejenak berbicara tentang cara kerja otak dalam hubungannya dengan uang. Ini mungkin adalah bagian paling penting dari seluruh video ini, bukan karena paling menarik, tapi karena paling banyak diabaikan. Otak manusia memiliki dua sistem yang selalu berinteraksi dalam setiap keputusan yang kamu buat. Sistem pertama adalah yang disebut para ilmuwan sebagai otak emosional atau limbic system. Ini adalah bagian otak yang paling tua secara evolusioner. Ia beroperasi berdasarkan respons instan terhadap ancaman dan hadiah. Ia tidak berpikir, ia hanya merasakan dan bereaksi. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, ia berteriak ambil sekarang. Ketika ada ancaman, ia berteriak lari atau serang. Otak emosional ini sangat kuat dan sangat cepat. Ia membuat keputusan dalam milidetik, jauh sebelum bagian otak lain sempat ikut serta. Sistem kedua adalah korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, penalaran logis, dan penundaan kepuasan. Ini adalah bagian yang bisa berkata tunggu, pikirkan dulu konsekuensinya. Ini bagian yang memungkinkan kamu memilih antara kesenangan sekarang dan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Masalahnya adalah dua sistem ini tidak setara dalam kekuatan atau kecepatan. Otak emosional hampir selalu menang dalam pertempuran jangka pendek, terutama ketika kondisi hidupmu penuh tekanan. Dan inilah kuncinya, kemiskinan finansial kronik adalah bentuk tekanan yang paling konsisten dan paling melemahkan yang bisa dialami otak manusia. Bukan karena orang miskin secara karakter lebih lemah, tapi karena kekhawatiran tentang uang yang terus-menerus hadir mengaktifkan otak emosional secara permanen dan membungkam otak rasional. Dua peneliti dari Harvard dan Princeton, Sendil Mulainahan dan Eldar Shafir, melakukan penelitian yang sangat penting tentang ini. Mereka menemukan bahwa tekanan finansial kronik secara terukur mengurangi kapasitas kognitif seseorang setara dengan penurunan 11 hingga 13 poin IQ. Itu lebih besar dari dampak tidak tidur satu malam penuh. Ini bukan berarti orang yang kesulitan finansial lebih bodoh. Ini berarti bahwa otak mereka sedang mengalihkan sebagian besar sumber dayanya untuk mengelola krisis sehari-hari, sehingga tidak ada cukup kapasitas tersisa untuk berpikir jangka panjang. Bayangkan, otakmu seperti laptop dengan RAM terbatas. Ketika kamu khawatir tentang bagaimana bayar kos bulan ini, apakah cicilan motor akan jatuh tempo sebelum gajian, bagaimana caranya bantu ibu yang sakit, program-program kekhawatiran itu berjalan di latar belakang terus-menerus dan menghabiskan RAM yang ada. Ketika kamu akhirnya berhasil mempertahankan 35 juta rupiah, sesuatu yang sangat spesifik terjadi di otak. Program-program kekhawatiran itu mulai berhenti satu per satu. Tidak semua sekaligus, tidak secara dramatis, tapi perlahan. Seperti lampu yang dimatikan satu persatu di rumah yang sebelumnya terlalu terang dan menyilaukan. Dan ketika program-program kekhawatiran itu berhenti,
Rem yang sebelumnya terpakai habis tiba-tiba tersedia. Otakmu mulai bisa melihat 3 bulan ke depan, bukan hanya 3 hari. Mulai bisa mengevaluasi peluang dengan lebih tenang. Mulai bisa membuat keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, bukan hanya kebutuhan hari ini. Kamu tidak hanya lebih tenang, secara objektif kamu lebih cerdas dalam membuat keputusan finansial, lebih sabar, lebih kreatif, lebih mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. 35 juta bukan angka. Ia adalah saklar yang mengubah mode operasi otakmu dari bertahan hidup ke berkembang. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat jarang dibahas dalam konten keuangan manapun. Saya ingin berbicara tentang warisan tersembunyi yang mungkin sedang menahan kamu tanpa kamu sadari.